Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa ciri-ciri makhluk hidup. Modul 2 unit 2 IPA kelas 7. Memahami keunikan makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari benda tak hidup. Ciri-ciri ini dapat diamati dari aktivitas tubuh, pertumbuhan, dan respon terhadap lingkungan. Jadi mari kita selami lebih dalam karakteristik ini. Ciri pertama yaitu bergerak. Bergerak adalah kemampuan untuk berpindah tempat atau mengubah posisi sebagian atau seluruh tubuh. Gerakan ini penting untuk mencari makan, menghindari bahaya, atau mencari pasangan. Manusia dan hewan bergeraknya dengan cara berjalan, berlari, berenang, merayap, dan sebagainya. Tumbuhan gerak tubuhnya itu gerak nasti, misalnya putri malu menguncup. Ciri yang kedua yaitu bernafas. Jadi bernafas adalah proses vital untuk menghasilkan energi. Makhluk hidup mengambil oksigen dari lingkungan untuk memecah makanan, menghasilkan energi, dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air sebagai sisa proses. Manusia dan hewan darat menggunakan paru-paru untuk pertukaran gas. Sedangkan ikan menggunakan insang untuk efisien di dalam air. Sedangkan tumbuhan bernapas melalui stomata atau daun, lentisel atau batang, dan akar. Ciri yang ketiga ada memerlukan makanan. Makanan adalah sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan, pertumbuhan terhambat dan kelangsungan hidup terancam. Untuk apa makanan itu? Jadi makanan itu sebagai sumber energi untuk aktivitas, materi pembangun tubuh untuk pertumbuhan, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Bagaimana mendapatkannya? Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri, sementara manusia dan hewan bergantung pada makhluk hidup lain sebagai sumber nutrisinya. Ciri yang keempat ada tumbuh dan berkembang. Jadi setiap makhluk hidup mengalami perubahan seiring waktu, baik secara fisik maupun fungsional. Tumbuh yaitu peningkatan ukuran, tinggi, berat, dan volume yang bersifat kuantitatif dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sedangkan berkembang yaitu proses menuju kedewasaan, meliputi perubahan bentuk tubuh dan peningkatan kemampuan fungsi organ. Misalnya, kucing menjadi lebih pintar. Contoh nyatanya, manusia bertambah tinggi dan berat dari bayi hingga dewasa. Sedangkan tumbuhan dari kecambah kecil hingga berbunga dan berbuah. Ciri yang kelima ada peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk merespon perubahan di lingkungannya yang dikenal sebagai rangsang. Rangsangan eksternal meliputi sentuhan, cahaya, suhu, bau, ataupun suara. Contoh responnya, daun putri malu menguncup saat disentuh. Lalu manusia menutup hidung saat mencium bau menyengat. Pupil mata mengecil saat terkena cahaya yang terang. Ciri yang keenam ada berkembang biak atau reproduksi. Reproduksi adalah proses fundamental untuk menghasilkan kelangsungan hidup spesies. Tanpa kemampuan ini, makhluk hidup akan punah. Berkembang biak ada dua, dengan cara generatif dan vegetatif. Generatif melibatkan perkawinan, menghasilkan individu baru melalui biji, ini terjadi pada tumbuhan, lalu telur atau melahirkan, yang terjadi pada hewan. Sedangkan vegetatif itu tanpa perkawinan, seperti stek batang, tunas, atau dari daun, misalnya sosor bebek.
Ciri yang ketujuh dan ke-8 ada menyesuaikan diri atau adaptasi dan ekskresi. Dari dua ciri penting ini menunjukkan bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya dan menjaga keseimbangan internal. Menyesuaikan diri atau adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan agar dapat bertahan hidup. Contohnya, jati menggugurkan daun saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan air dan lemak. Sedangkan ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh seperti karbon dioksida saat bernafas, keringat, dan urin. Jadi paru-paru mengeluarkan CO2 dan uap air, ginjal menyerap darah dan menghasilkan urin. Ciri yang ke-9 ada regulasi. Jadi regulasi adalah mekanisme internal tubuh untuk mengatur berbagai proses agar tetap stabil dan berfungsi dengan baik. Contohnya, hormon insulin mengatur kadar glukosa dalam darah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.